itu ada dua yang akan dikaji, yaitu interpretasi ekonomi dari variabel dualnya dan interpretasi ekonomi dari kendala dualnya. Oke, kita akan mulai dengan membahas interpretasi ekonomi dari variabel dualnya. Variabel dualnya kalau yang kita gunakan selama ini notasi variabel dual kan kita gunakan Y1, Y2 dan seterusnya tergantung pada banyaknya kendala kan ya. Oke, ini adalah bentuk umum dari modal primal. Jadi kalau kita punya modal primalnya itu adalah memaksimumkan, maka modal dualnya meminimumkan ya. Nanti sebaliknya kalau modal primal kita meminimumkan, maka modal dual kita jadi memaksimumkan. Kemudian kendala-kendalanya juga disesuaikan ya sesuai dengan aturan pada modal dual yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita menerjemahkan tentang interpretasi ekonomi secara umum yang nanti juga bisa diterapkan walaupun yang di sininya meminimumkan ya, akan sama saja interpretasinya. Oke, cara merubah modal primal dan modal dual kalian sudah bisa karena sudah ditugaskan, ada tugasnya juga ya, jadi asumsinya kalian sudah paham. Ini masalah interpretasi dari setiap notasi yang muncul di sini yang saya pikir kalian sudah pernah dapatkan dari Buniken ya, bahwa X itu adalah tentang kegiatannya, kemudian N di sini menunjukkan banyaknya kegiatan, kemudian M yang ada di sini, mana sih M-nya? Oh ini, M di sini untuk banyaknya kendala ya, karena B1 sampai BM banyaknya kendala atau banyaknya sumber daya ke bahan baku, karena kan kendala itu rata-rata biasanya dalam masalah ekonomi kita asumsikan sebagai suatu bahan baku ya. Kemudian CJ ini asumsikan sebagai penghasilan per unit, tergantung masalah yang kita punya bisa jadi CJ ini adalah keuntungan per unit kan ya, keuntungan per unit untuk variabel atau untuk kegiatan KJ. Kemudian BJ ini atau angka yang ada di ruas kanan ini merupakan ketersediaan bahan baku. Nah, yang ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa bagaimanapun nilai-nilai objektif dari masalah memaksimumkan itu pasti akan lebih kecil atau sama dengan nilai objektif dari masalah-masalah meminimumkan. Namun, kapan nilai objektif di masalah memaksimumkan sama dengan nilai objektif dari masalah meminimumkan, yaitu pada kondisi optimum. Nah, disitulah dia baru sama dengan. Nah, ini sama maksudnya dengan ini ya, yang sudah saya jelaskan barusan, bahwa nilai objektif atau nilai tujuan dari masalah memaksimumkan lebih kecil atau sama dengan nilai objektif atau nilai tujuan dari masalah meminimumkan. Nah, dari ini, maka kita punya ini hubungannya. Z itu kan kalau kita kembali ke model umum tadi, Z ini adalah untuk nilai objektif dari masalah memaksimumkan, dan W ini adalah nilai objektif atau nilai tujuan untuk masalah meminimumkan. Kemudian yang ini atau sesuai dengan skema yang ini tadi, yang dua ini tadi, maka kita punya hubungan antara ini itu akan kecil sama dengan ini. Kan begitu jadinya ya. Nah, ini dia yang kita punya. Kemudian Z itu menyatakan penghasilan kan ya, kalau kita bicara di sini CJ ini adalah suatu penghasilan ataupun profit, intinya adalah, atau kalau kita perumum, CJ ini adalah kan suatu penghasilan ya, dan XJ ini adalah masalah kegiatan ekonominya. Maka tentunya Z di sini itu adalah menyatakan penghasilan yang satuannya itu adalah dalam nominal uangnya. Maksudnya bisa jadi kalau kita di Indonesia kan rupiah ya. Jadi Z ini menyatakan berapa rupiah sih total keseluruhan penghasilan kan gitu. Benar nggak? Benar ya? Itu kalau CJ-nya ini menyatakan penghasilan. Tapi kalau CJ-nya ini menyatakan keuntungan, maka Z ini menyatakan total keseluruhan keuntungan. Tapi anyway, yang mau ditekankan di sini bahwa Z ini adalah dalam satuan mata uang, jadi dalam satuan cost atau total penghasilan atau total keuntungan, which is dia dalam rupiah atau dalam US dollar sih kalau kalian baca di bukunya. Nah, karena ini sama dengan ini dan ini kecil sama dengan ini, tentunya dimensi antara ini sama dengan ini. Nah, kalau kalian baca e-booknya dia menggunakan analisis dimensi. Maksudnya, kalau kita membandingkan tentunya apple to apple ya, jeruk dengan jeruk atau apel dengan apel, enggak mungkin. Kalau di sini satuannya adalah dalam satuan total nominal atau total harga atau total penghasilan, tentunya satuan yang di sini juga menyatakan total dalam satuan mata uang itu. Jadi kalau misalnya Z itu misalnya 1000 US dollar, maka tentunya satuan di sini juga dalam satuan US dollar dong, ya enggak? Logikanya kan begitu. Nah, analisis seperti itu yang dimanfaatkan di sini untuk menginterpretasikan secara ekonomi apa itu variabel dual. Jadi, kalau satuan di sini adalah dalam satuan US dollar atau rupiah di kita, maka satuan W ini atau otomatis satuan ini juga dalam satuan rupiah di kita.
Nah, kalau misalnya nilai Z-nya sama dengan nilai W-nya, maka tentunya nilai jumlah penghasilan yang kalau nilai ini sama dengan ini, tentunya nilai ini jadinya sama dengan nilai si Z ini dong ya. Oke, karena kan ini jumlah penghasilan, jadinya harus sama dengan ini. Jadi saya ulangin ya, kan tadi saya sudah menyampaikan pada keadaan optimum maka nilai Z sama dengan nilai W. Ya, jika nilai Z sama dengan W, yaitu Z itu artinya adalah total penghasilan, karena nilai ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, dan kita mau menghubungkan apa yang kita peroleh dari model primal ini dengan model dual ini, maka in case Z-nya sama dengan W, tentunya Z ini jadinya sama dengan yang ini. Nah, itu maksudnya bahwa jika Z sama dengan W, maka jumlah penghasilan yaitu nilai Z sama dengan sigma dari BI kali YI untuk I-nya dari 1 sampai M. Nah, apa itu BI dan YI? BI itu adalah, kan kalian tahu, BI itu kan total ketersediaan stok untuk bahan baku I ya. Nah, itu dia BI. Nah, untuk YI ini adalah supaya hasil kali antara BI dengan YI ini adalah sesuatu yang satuannya juga rupiah atau dolar, karena dia kan sama dengan nilai Z ya. Maka YI ini haruslah harga untuk setiap satuan unit bahan baku I. Sedemikian sehingga nanti ini kali ini hasilnya akan sama dengan Z. Jadi yang YI ini menyatakan harga untuk setiap unit dari bahan baku I. Kalau misalnya kita bicara bahan bakunya adalah tepung, berarti YI ini menyatakan harga 1 kg tepung, misalnya tergantung kita menggunakan satuannya apa. Nah, jadi YI ini menyatakan harga untuk setiap satuan unit bahan baku per I. Tapi kalau nilai Z-nya kecil dari W, maka tentunya total penghasilannya menjadi total harus lebih kecil dari total harga bahan baku. Apa itu total harga bahan baku? Yaitu yang ini. Jadi kalau yang BI ini menyatakan banyaknya unit dari stok bahan baku I, maka yang ini dan ini menyatakan harga setiap unit dari bahan baku tadi, maka tentunya ini kali ini menjadi harga bahan baku I. Jadi hanya harga bahan baku I. Tapi ketika ada sigma, tentunya dia menjadi total harga bahan bakunya. Jadi kalau kita punya Z kecil dari W, maka total penghasilan itu pasti akan lebih kecil daripada total harga bahan baku. Tapi pada kondisi optimum, di mana Z-nya sama dengan W, maka total penghasilan itu tentunya akan sama dengan total harga bahan baku. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Selama total penghasilan dari semua kegiatan ekonomi kurang dari total atau harga keseluruhan bahan baku, maka solusi dari model primal ataupun model dual bukanlah solusi optimal. Jadi selama ini terjadi, jika total penghasilan itu ternyata lebih kecil daripada total harga bahan baku, berarti kondisi optimal belum tercapai. Nah, solusi optimal baru dapat dicapai jika seluruh bahan baku telah digunakan hingga habis. Nah, saya pikir kalian sudah dapatkan nih konsep yang ini dengan bunyi Ken. Oke, kemudian solusi optimal dapat dicapai jika input atau total nilai dari harga bahan baku sama dengan output, yaitu di mana inputnya tadi adalah harga bahan bakunya sama dengan outputnya, di mana outputnya ini adalah penghasilan. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di sini tadi, jika jumlah penghasilan sama dengan jumlah atau total keseluruhan harga bahan baku, maka tercapailah kondisi optimal. Nah, kita lihat contohnya supaya kalian lebih terbayang. Contoh ini ada di e-book yang saya gunakan sebagaimana e-book yang pada minggu lalu ya. Sebentar, sorry saya off cam dulu ya. Oke, kalian lihat ceritanya di sini. Perusahaan Ready Mix ini memproduksi cat, ada cat interior, ada cat eksterior. Nah, dia menggunakan dua bahan baku, ada yang bahan bakunya dianotasikan di sini M1 dan M2, dan ini adalah tabel yang menceritakan tentang ketersediaan bahan baku yang digunakan, kemudian berapa yang, by the way, kalau kalian membaca tabel ini, saya pikir mungkin kalian sudah sudah pernah diceritakan oleh Bu Niken nggak ya? Kira-kira kalau kalian membaca tabel ini, baris pertama artinya apa nih? Ada yang bisa bantu menceritakan nggak? Mewakili variabel X, Mem. Baris pertama mewakili variabel X. Variabel pertama. Variabel pertama. X1. Baris pertama ya, Rifa. Iya, Mem. Oke, thank you Rifa. Nah, yang lain ada punya opini berbeda? Baris pertama apa ceritanya? Baris pertama itu mewakili kendala nggak sih, Bu? Ya, mewakili kendala tepatnya.
Nah, bagaimana menceritakan kendala ini? Apa maksudnya nih? Ada angka 6 di kolom ini, ada angka 4 di kolom ini, ada angka 24 di kolom ini. Artinya apa? Kalau yang untuk exterior pane itu untuk variabel pertama, interior pane itu variabel kedua, sedangkan yang kolom terakhir itu untuk nilai maksimumnya. Ketersediaan stoknya ya. Ketersediaan barang. Oke, ya. Terus apa artinya angka 6, 4, 24 ini? Kalau 24 kan sudah tuh, 24 dan 6 kita sudah tahu, yaitu ketersediaan stok material 1, yang 6 ini adalah total stok untuk material kedua. Terus apa interpretasi yang ini? Yang angka 6, 4, 1, 2. Ada yang bisa menjelaskan? Kan pembentukan model linear programming itu berawal dari informasi yang ini. Apa artinya angka 6, 4? Ada yang bisa menjelaskan? Hayo, hayo. Sebentar ya. Nggak ada yang bisa. Mem. Mm-mm. Ya 6 sama 4 ini mewakili dengan apa? Mewakili masanya dari exterior pen sama interior pen, Mem. Mewakili apa? Ton. Mewakili apa? Rifa? Masa. Masa. Barang. Beratnya, Mem. Ton. Oh iya, beratnya. Maksudnya jadi untuk exterior paint ini dia butuh 6, di sini satuannya ton kalau saya nggak salah ya, ton. Untuk exterior point untuk 1 ton untuk memproduksi 1 ton exterior point dia butuh 6 satuan material 1. Itu artinya ya. Di sini sayangnya tidak disampaikan satuan tidak disampaikan ya tons juga. Tunggu. Tons of raw material per ton of. Oke, satuan dari materialnya ini adalah ton juga, satuan dari catnya itu adalah satuan ton juga ya. Jadi di sini yang angka 6 ini artinya adalah untuk memproduksi 1 ton exterior paint atau cat eksterior dia butuh 6 ton material M1. Kemudian untuk memproduksi cat interior sebesar 1 ton, dia butuh menggunakan atau dia butuh bahan M1 ini sebanyak 4 ton. Dengan total keseluruhan material M1 ini yang tersedia adalah 24 ton. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian kalau 1 di sini artinya adalah untuk memproduksi 1 ton cat eksterior, dia membutuhkan material M2 ini sebanyak 1 ton. Kemudian untuk memproduksi 1 ton cat interior, dia membutuhkan material kedua itu sebanyak 2 ton. Dengan ketersediaan material kedua itu adalah sebanyak 6 ton. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Berikutnya 5 ini menyatakan fungsi tujuan. Bukan fungsi tujuan ya, tepatnya profit dari ya nanti akan muncul di fungsi tujuan ya. Ini adalah menyatakan profit dari cat eksterior dan 4 ini menyatakan profit dari cat interior. Di mana 5 dan 4 di sini maksudnya adalah dalam satuan 5 ribuan US dollar. Kemudian di sini kita asumsikan yang menjadi X1 itu adalah banyaknya cat eksterior yang diproduksi, di mana cat eksteriornya yang diproduksi dalam satuan ton. Kemudian di sini berapa ton cat interior yang akan diproduksi. Itu untuk X1 dan X2-nya. Kemudian ini kendalanya, by the way, yang seperti yang sudah disampaikan Siti tadi, 5 dan 4 ini menyatakan nanti untuk di fungsi tujuan ya sebagai CJ. Jadi di sini 5 kali X1, yang ini 4 kali X2, di mana exterior point itu kan kita nyatakan tadi sebagai X1. Kemudian banyaknya berapa ton cat interiornya sebagai X2. Nah, ini dia untuk di fungsi tujuannya. Kemudian kendalanya adalah 6 kali X1 ditambah 4 kali X2 kecil sama dengan 24. Nah, kendala ini terkait dengan raw material pertama atau bahan baku pertama. Kemudian untuk bahan baku kedua kita punya dari sini 1 kali X1 tambah 2 kali X2 kecil sama dengan 6. Nah, ini dia.
Kemudian dikatakan bahwa batasan berikutnya adalah bahwa dalam produksi setiap harinya itu cat interior tadi X2 ya, cat interior itu tidak boleh melebihi cat eksterior, yaitu tidak boleh melebihi X1 lebih dari 1 ton. Dimana kalau kita modelkan jadinya X2 dikurang X1 itu tidak boleh lebih dari 1 ton. Kalau tidak, kan selisihnya berarti ya katanya kan cat interior itu tidak boleh melebihi cat eksterior yang lebihnya itu nggak boleh lebih dari 1 ton, itu maksudnya. Nah, jadi di sini X2 dikurang X1 atau selisih antara X2 dengan X1 itu tidak boleh lebih dari 1 ton. Dia boleh, cat interior ini boleh melebihi cat eksterior, tapi ya harus kurang dari 1 ton, kan itu lawannya ya. Maka di sini X2 kurang X1 kecil sama dengan 1. Atau disusun yang pertama kali muncul kan X1 ya, maka negatif X1 ditambah X2 kecil sama dengan 1. Kemudian berikutnya, batasan berikutnya adalah bahwa batasan permintaan untuk limit permintaan per hari untuk cat interior adalah sebesar 2 ton. Maka di sini X2 kecil sama dengan 2 ton untuk kendalanya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini masalah pemodelan sih sebenarnya yang saya pikir di awal-awal sesi perkuliahan perkuliahan ProLab ini sudah dibahas oleh Bu Niken. Oke, berikutnya, nah jadi dengan menggunakan metode simplex akan kita peroleh solusinya seperti ini. Saya tidak bahas bagaimana menggunakannya ya, bagaimana menjalankan metode simplexnya. Kemudian ini adalah metode model dual dari model primal ini, di mana di sini ruas kanan kan 2, 4, 6, 1, 2, maka itu disusun menjadi di fungsi tujuan. Kemudian yang ini, saya tidak bahas lagi ya bagaimana menemukan model dual, kalian sudah bisa ya? Iya, Bu. Oke, nah ini adalah model dualnya. Kemudian dengan metode apalah yang bisa digunakan, yang nanti akan kita bahas juga ya. Diperoleh solusi optimalnya itu adalah ini, yaitu Y1 sama dengan 0,75, Y2 sama dengan 0,5, Y3 dan Y4-nya itu bernilai 0 dan W-nya itu bernilai 21. Dan kalian perhatikan nilai W-nya sama dengan nilai Z-nya ya. Di mana ini adalah nilai maksimum, tadi yang ini adalah nilai meminimumkan. Tapi yang diminimumkan apa? Nah, itu akan kita bahas nanti. Apa itu interpretasi dari ini. Oke, nah tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya Y1 itu adalah harga untuk setiap unit bahan baku I. Nah, bahan bakunya tadi kan di sini adalah M1 dan M2 ya. Nah, di sini kan kita tidak punya nih informasi berapa sih harga M1 dan M2, tapi dari sini ternyata dari model dual ini kita bisa dapatkan informasi bahwa ternyata harga bahan baku M1 per tonnya itu adalah sebesar 0,75 US dollar. Jadi yang ini menyatakan harga per unit dari bahan baku M1 tadi. Karena unitnya atau satuan unitnya itu adalah ton, makanya di sini dikatakan bahwa yang 0,75 ini menyatakan harga bahan baku per ton atau harga bahan baku per ton atau harga bahan baku yang pertama ya. Tadi kan ada bahan baku dua, bahan baku yang pertama dengan bahan baku kedua. Nah, yang ini menunjukkan harga bahan baku M1 atau bahan baku yang pertama untuk setiap tonnya, yaitu sebesar 0,75. Sedangkan harga bahan baku yang kedua, yaitu M2 kan ya, tadi dianotasikan di sini, ternyata harga bahan baku M2 ini setonnya itu adalah sebesar 0, US dollar. Nah, cuman tadi kan satuannya di model ini kan yang dibicarakan itu adalah dalam satuan 1000 US dollar. Makanya di sini saya tuliskan 0,75 dikali dengan 1000, yaitu 750. Jadi ternyata yang sesungguhnya ya, harga bahan baku M1 untuk 1 tonnya itu adalah $750, sedangkan harga bahan baku yang kedua itu adalah sebesar $500 per tonnya. Nah, inilah dia interpretasi dari variabel dualnya yang tidak kita dapatkan dari model primalnya tadi. Ada pertanyaan? Bicara interpretasi ekonomi berarti emang masalah yang kita modelkan dalam program linear itu sebaiknya emang masalah yang terkait dengan masalah produksi ya.
Karena jadi interpretasi ekonominya di sini ya namanya juga ekonomi, berarti ya masalah produksi kan yang dibicarakan. Tapi kalau kalian punya model optimisasinya atau model optimasinya atau model program linearnya itu tidak ada hubungannya dengan proses produksi atau kegiatan produksi, berarti tidak ada gunanya kalian menemukan metode model dual, dan tidak ada gunanya kita melakukan interpretasi yang seperti ini. Karena emang tidak akan ada interpretasinya jadinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, berikutnya kita ke interpretasi ekonomi dari kendala dual. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Yang ini sama seperti yang tadi. Kemudian di sini dikatakan bahwa pada setiap iterasi dari metode simplex untuk penyelesaian dari model primal. Jadi kan ketika kita menjalankan metode simplex, ketika kita mau menemukan solusi dari model primal dengan menggunakan metode simplex, itu di setiap iterasi itu kan kita ada tentunya melakukan perhitungan ya. Nah, sebenarnya ternyata koefisien dari XJ pada fungsi tujuan yang kita punya itu sama dengan ini dikurang CJ. Di sini sayangnya di bukunya tidak ada analisis matematis kenapa seperti ini, tapi bisa dibuktikan melalui ilustrasi atau cerita yang ini, bisa kalian ilustrasikan dengan menggunakan contoh. Kalian bisa gunakan contoh yang kasus yang kalian angkat nanti. Jadi koefisien dari XJ pada fungsi tujuan, koefisien dari XJ pada fungsi tujuan itu maksudnya adalah yang di setiap tabel simplexnya ya. Jadi bukan yang koefisien yang di awal ini, tapi kan nanti ketika kita menjalankan metode simplex pada tabel iterasinya tentunya nilai yang CJ ini berubah-ubah kan ya. Nah, nilai itu ternyata sama dengan jumlah dari nilai AIJ kali YJ dikurang CJ, di mana AIJ kali YJ ini adalah yang YJ-nya ini tentunya model dualnya, variabel dualnya. Kemudian ini adalah banyaknya konsumsi dari bahan baku yang digunakan. Kemudian CJ-nya ini adalah yang ini fix dari yang ini. Oke, yang ini berubah-ubah pada tabel iterasi. Jadi maksud dari rumus ini adalah koefisien dari XJ pada fungsi tujuan. Jadi yang kalau koefisiennya itu kalau kalian menjalankan dengan metode simplex, berarti koefisien XJ pada fungsi tujuan itu terletak di baris yang mana tuh? Di baris Z. Nah, kenapa Rifa di baris Z? Ya, di baris Z. Jadi angka-angka yang terletak di baris Z itu ternyata berasal dari ini, yaitu penjumlahan antara AIJ kali YJ. Jadi ini perkalian antara suatu vektor ini sebenarnya, matriks dengan vektor dikurang dengan CJ. Namun ini saya tidak membahas ilustrasinya, lupa saya tuliskan di sini. Tujuan kita di sini adalah menganalisis apa sih interpretasi dari kendala dual, di mana yang ini itu ternyata sebenarnya kan kendala dual nih. Nah, kita mau mengamati apa interpretasi dari kendala dual yang di kiri ini. Oke, tadi kita punya rumusnya adalah ini yang barusan kita bahas, bahwa koefisien dari XJ pada fungsi tujuan di setiap iterasi itu sama dengan total keseluruhan AIJ dikali YJ, YI dikurang CJ, di mana CJ ini adalah penghasilan per unit dari kegiatan J, di mana angka ini diambil dari ini. Dan ini sama interpretasinya kan penghasilan tadi kan ya, CJ ini kan penghasilan per unit dari kegiatan J. Atau tergantung kalau kita menggunakan profit juga boleh, intinya adalah satuannya dalam mata uang, entah dalam bentuk nominal uangnya ya, atau biaya. Nah, kalau ini satuannya adalah cost atau maksud itu dalam satuan uang nominal ya, nominal uang, maka tentunya supaya ini bisa dikurangkan, yang sesuatu yang di sini dikurangkan dengan sesuatu yang di sini, tentunya yang di sini harus dalam nominal uang juga, benar nggak? Oke. Oh, by the way, nanti ketika kalian, yang angkatan 2019 kan bicara tentang pemodelan matematika juga nih. Nah, logika-logika yang seperti ini harus kita ketahui bahwa ketika kita mengurangkan atau menjumlahkan dua buah objek, maka harus banget objek yang dikurangkan atau objek yang ditambahkan itu adalah objek yang sama dimensinya. Jadi misalnya nih seperti ini, mungkin nggak sih kita menjumlahkan 3 meter kuadrat ditambah 2 meter, mungkin nggak sih dijumlahkan yang begini? Tidak, Tidak mungkin ya. Jadi pastikan satuannya sama. Nanti kita akan bahas itu tuh di pemodelan matematika. Jadi begitu juga di sini. Ketika kita tahu bahwa CJ itu satuannya adalah nominal uang, maka tentunya di sini juga satuannya adalah harus nominal uang juga. Barulah dia bisa dikurangkan dengan ini. Nah, analisis seperti itu yang digunakan untuk menginterpretasikan kendala dual ini, di mana ini adalah kendala dual.
Nah, jadi yang ini harus berbentuk suatu biaya atau nominal uang, makanya di sini dikatakan biaya sama dengan yang ini adalah ini. Kenapa ini bisa diklaim biaya? Karena kita tahu bahwa ini tadi satuannya adalah nominal uang, makanya ini juga harus nominal uang juga. Oke, dan ini koefisien di sini adalah penghasilan. Penghasilan ini tentunya adalah berapa total keseluruhan. Oke, sebelum saya ke sana kita ke sini dulu deh. Nah, AIJ ini sebenarnya sudah ada pada modal primal. Kan AIJ itu diambil dari modal primal, yang artinya adalah banyaknya bahan baku I yang digunakan untuk setiap satu kegiatan J. Jadi kalau kalian kalau kalian menjiwai bagaimana membentuk dari cerita ini menjadi ini, nah itu paham tuh maksudnya. AIJ di sini apa sih? Yang mana sih angkanya? Kalau dari model ini yang menjadi AIJ itu yang mana aja? Dari model ini yang menjadi AIJ itu yang mana aja sih? 6, 4, 1, Nah, ya, itu dia ya. 6, 4, 1, 2. Apa sih arti dari angka 6, 4, 1, 2 tadi? Nah, yang sudah saya sampaikan, ya seperti 6 ini artinya adalah banyaknya material M1 yang dibutuhkan untuk memproduksi kegiatan yang ini, yaitu untuk memproduksi cat eksterior. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat yang ini tadi. AIJ itu artinya adalah banyaknya bahan baku I, bahan baku yang mana dulu nih yang kita bicarakan, yang digugakan untuk memproduksi atau untuk melakukan setiap kegiatan J, tapi satu kegiatan J. Oke, makanya tadi di sini saya tekankan bahwa angka 6 yang di sini artinya adalah banyaknya raw material M1 yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton cat eksterior. Kan tadi saya sebutkannya 1 ton ya. Karena emang per unit interpretasi 6 ini atau angka yang di sini. Oke, jadi kembali ke sini. Nah, supaya dia menjadi cost, maka YI ini by the way kan kita sudah tahu juga tadi dari sini, dari analisis yang di sini tadi bahwa YI itu adalah harga untuk setiap unit bahan baku I. Oke. Jadi yang ini adalah harga untuk setiap unit bahan baku I. Sehingga ini kalau kita kalikan dengan ini menjadi kira-kira apa tuh? Kalau yang ini artinya adalah banyaknya bahan baku I yang digunakan untuk memproduksi 1 unit kegiatan J, kemudian dikalikan dengan harga bahan bakunya per unit, jadi kira-kira perkalian antara ini jadinya apa tuh? Penghasilan. Penghasilan. Kurang tepat, Siti. Yang ini adalah banyaknya bahan baku I yang digunakan. Kalau yang ini adalah harga bahan baku I. Tapi yang di sini kita bicara untuk satu kegiatan aja. Berarti apa interpretasi perkalian antara ini dengan ini? Biaya keseluruhan. Ya, good, biaya keseluruhan untuk memproduksi atau untuk memproduksi satu kegiatan saja, kan itu artinya ya. Tapi untuk satu kegiatan. Nah, untuk memproduksi yang karena di sini ada sigma, jadinya interpretasi keseluruhan ini adalah total keseluruhan biaya produksi, kan itu ya. Oke, jadi kalau untuk satu baris kondisi yang ini saja, sorry, yang model dual, saya ke model dual. Jadi yang ini itu artinya adalah total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi cat eksterior atau X1. Yang ini artinya adalah total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi X2 atau cat interior. Itu maknanya jadinya. Nah, yang itu tuh yang tidak kita dapatkan interpretasinya dari model primal. Oke. Ini adalah ini kesimpulan dari sini saja ya, bahwa yang ini tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan artinya adalah biaya yang digunakan untuk memproduksi satu unit kegiatan J. Tapi ketika bentar. Oh iya, ini adalah total biaya yang digunakan untuk memproduksi satu kegiatan unit J yang saya sampaikan dari ilustrasi contoh tadi ya. Inilah yang sigma dari AIJ YJ, karena kan untuk YI ya. Sebentar. Ya, YI, I-nya berjalan ya. I-nya dari 1 sampai M. Nah, yang ini adalah total biaya produksi untuk satu kegiatan atau satu objek. Kalau dalam hal ini dalam cat eksterior, berarti ini adalah total biaya produksi untuk satu
ton cat. Yang ini adalah total keseluruhan biaya produksi untuk 1 ton cat interior. Oke, itu itu interpretasi untuk yang ini. Kemudian ini untuk pengetahuan kalian saja bahwa tadi kan kita punya yang ini rumusnya ya, ini dikurang ini sama dengan koefisien dari XJ pada fungsi tujuan. Tapi apa sih ini maksudnya? Nah, secara ekonomi ini disebut sebagai reduced cost dari kegiatan J. Apa itu reduced cost? Reduced cost itu adalah biaya pengurangan atau apa ya? Gimana ya saya menjelaskannya ya? Kalau di e-book-nya dia membahasakan, sorry saya ini dulu deh yang ini. Pengurangan modal, Mem. Nah, ya itu maksudnya. Jadi pengurangan modal. Sebentar ya. Saya kembali ke e-book dulu deh, dia membahasakan apa ya enaknya. Ini di oke, ini. Oh, dia tidak. Oh, ini ada di section 36. Saya tidak bahas ya section 36 ya. Oh, saya langsung ke bab 4 kah? Ini subbab berapa sih? Oh iya 36. Nggak tahu sih Bu Niken menginterpretasikan nggak ya kalian apa sih 36 materinya ya? Oh, sensitivity analysis. Saya akan membahas sensitivity analysis setelah ini sih. Oke lah, di sini by the way reduced cost itu secara ekonomi, mungkin orang ekonomi punya istilah tersendiri ya, yang saya juga tidak paham sih. Cuma mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Rifa tadi, apa tadi Rifa? Pengurangan uang modal, Mem. Pengurangan modal. Pengurangan modal. Coba Rifa kan Rifa kan juga memproduksi kan ya, memproduksi apa gitu Rifa. Coba kita interpretasikan. Ini adalah total keseluruhan biaya bahan baku yang diperlukan. Kemudian ini adalah total penghasilan. Iya, make sense ya. Ini total biaya produksi, sorry. Ini total bahan baku yang digunakan dan ini total penghasilan. Lebih ke modal lah, Mem. Iya ya, kembali ke modal ya. Iya benar-benar. Dan modal itu kan nggak mungkin negatif ya, makanya muncul di sini. Nah tadi emang ada dibilang si ibunya bahwa reduced cost ini tidak mungkin negatif. Apa sih bahasanya? Sebentar kita kembalikan. Kita kembalikan ke. Oh ketutup ya. Di sini. Oke. Tadi modalnya kita. Oke, dia katakan bahwa ini harus lebih kecil, yang ini harus lebih kecil daripada CJ, maka muncullah ini. Berarti yang nilai ini harus negatif. Sorry, ini harus lebih kecil, berarti ketika ini dikurangkan ini. Nggak tahu ya, mungkin orang ekonomi nggak tahu, mungkin Rifa bisa memahami karena apa ya, tadi kan Rifa menghubungkan dengan modal ya, tiba-tiba saya nggak terlalu yakin sih dengan hubungannya dengan modal, tapi intinya disampaikan bahwa yang ini tadi kan biaya keseluruhan biaya produksinya ya, ini adalah biaya produksi untuk satu kegiatan, kemudian adalah penghasilan. Dia punyai bahwa biaya keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk memproduksikan satu unit kegiatan J itu harus lebih kecil daripada penghasilan per unit. Ya iya dong ya, kan dalam ekonomi harus begitu memang kan ya. Mungkin ya benar yang disampaikan Rifa tadi, Rifa ya, ada keterkaitannya dengan modal tentang reduced cost tadi ya. Oke, dan ini emang masuk akal kan ya, bahwa biaya keseluruhan bahan baku itu harus lebih kecil daripada penghasilan. Kenapa yang ini masalah interpretasi yang ini, karena kita sudah tahu, sudah mengkaji tadi ya, bahwa ini adalah biaya keseluruhan bahan baku untuk satu kegiatan, untuk satu unit kegiatan J. Kemudian yang ini adalah penghasilan per unit dari kegiatan J. Maka ya logikanya memang harus dong ya, biaya bahan baku itu harus lebih kecil dong dari penghasilan. Ya enggak, dalam ekonomi kan itu berlaku kan ya. Benar nggak? Benar, Mem. Nah,
Maka oleh karena itu di sini dikatakan ya, ini hanya sekedar informasi saja, tapi anyway, ini adalah kesimpulan menyeluruh ya tentang interpretasi ekonominya. Cuman yang penting di sini kita orang matematika yang tahu itu adalah interpretasi yang kendala dual tadi, yang emang ada hubungannya secara ekonomi, bahwa yang ini tadi setiap kali perhitungan yang ini itu artinya adalah total biaya, total bahan baku yang digunakan untuk memproduksi satu unit kegiatan pertama. Kalau kita bawakan ke contoh di sini tadi, ini saya hapus dulu deh biar tidak. Oke. Kalau kembali ke sini tadi, kan kita punyain Y1-nya sama dengan 0,75, Y2-nya 0,5, Y3 dan Y4-nya 0. Coba substitusi Y1, Y2, dan Y3-nya yang ini tadi ke model ini. Jadinya kita punya 6 kali 0,75 itu 3/4 kan ya. Ditambah Y2-nya adalah setengah, kemudian dikurang Y3-nya adalah 0. Nah, ini hasilnya adalah ini 3, ini 2, jadi 9/2 tambah setengah itu sama dengan 5 ya. Oke, jadi artinya apa? Artinya total biaya bahan baku M1 yang dibutuhkan untuk kenapa hubungannya dengan M1 ya? Total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton cat yang ini tadi kan related dengan variabel X1 ya. Cat eksterior tadi. Oke. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton cat eksterior itu adalah sebesar 5.000 ya, tepatnya ya, $5.000. Ya, karena sesuai yang tadi kan kita bicara kendala dual ya. Kendala dual itu ada notasi sigmanya. Maksud notasi sigma itu adalah penjumlahan antara 6Y1 dengan Y2 dengan Y3 ini. Dia negatif ya, disesuaikanlah dengan yang model primalnya tadi kan ya. Jadi yang notasi yang ini saja, kalau kita kembali ke sini tadi, sigma AIJ di sini adalah ini sigma dari I-nya berjalan ya, dari 1 sampai M, Y, I, yang ini I1. Satunya itu adalah terkait dengan variabel pertama tadi. Jadi kalau yang hanya Y1 yang 0,75 tadi adalah interpretasinya adalah harga bahan baku pertama per ton. Ya, tapi ketika ini dijumlahkan semuanya, Y1 ini kan baru harga untuk bahan baku yang pertama saja. Y2 ini adalah harga bahan baku kedua. Y3 adalah harga bahan baku ketiga. Tapi kan kebetulan untuk di model ini, Y3 ini dia tidak bicara tentang harga bahan baku ya. Tadi hubungannya adalah tentang limit untuk permintaan. Jadi yang Y3 dan Y4 ini sama dengan 0, ini tidak ada interpretasinya. Oke, maka kita gunakan yang ini saja. Makanya di sini Y3 sama dengan, kenapa sih Y3 sama dengan 0 dan Y4 sama dengan 0? Kalau menurut rujukannya itu adalah sebenarnya logikanya masuk akal juga sih. Sebenarnya bicara tentang permintaan dan di sini kan yang Y3 tadi, yang kendala ketiga dan kendala keempat ini adalah berkaitan dengan permintaan atau batasan produksi ya, tidak terkait dengan raw material. Maka di interpretasi ekonominya juga dari hasil variabel dualnya juga dia bernilai 0. Oke, kembali ke sini. Ketika kita substitusi Y1 yang 0,75, di mana 0,75 ini adalah harga bahan baku untuk 1 ton. Y2 ini adalah harga bahan baku kedua untuk per tonnya. Dan di sini untuk memproduksi cat eksterior atau X1 kita butuh 6 ton. Untuk memproduksi untuk memproduksi X1 kita butuh 6 buah kendala. Ini kan ya tadi butuh 6 buah bahan baku X1. Saya ulangin ya. 6 ini adalah banyaknya bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton X1. Biar cepat saya X1 saja ya. Kemudian yang satu di sini adalah banyaknya, ini bahan baku ke-1 ya, bahan baku kedua untuk memproduksi 1 ton X1. Nah, kalau harga Y1, harga bahan baku M1 itu adalah 0,75 dan harga bahan baku M2 itu adalah
0,5, maka yang ini menjadi total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi X1, yaitu sebesar 5.000. Kenapa 5.000? Kan tadi asalnya 5 ya. Kenapa 5.000? Karena asalnya tadi satuan-satuan cost-nya ini adalah dalam satuan ribu US dollar. Nah, berikutnya berapa biaya produksi berapa biaya produksi atau biaya penggunaan bahan baku untuk memproduksi X2 atau cat interior, yaitu dari penjumlahan yang ini. Kamu jumlahkanlah ini, yaitu 4 kali 0,75 ditambah 2 kali 0,5 ditambah yang X3 dan X4-nya kita abaikan saja ya. Sorry, Y3 dan yang 4 kita abaikan karena dia bernilai 0. Nah, nanti dihitunglah ini 4 kali 3/4 ditambah 2 kali setengah. Ini 4, 3 tambah 1 adalah 4 ya. Jadi ternyata untuk memproduksi 1 unit cat interior atau biaya produksi 1 unit X2 itu adalah sebesar 4.000 US dollar. Oke, itu interpretasi dari kendala 2. Ada pertanyaan? Saya lupa menuliskan ya di slide-nya. Saya ulangin jadi 6 Y1 ditambah Y2 dikurang Y3 dengan mensubstitusikan angka-angka ini ke dalam sini, hasilnya adalah 5. Artinya total biaya untuk memproduksi 1 ton ya, karena kan kita udah tahu ceritanya di sini. 1 ton cat eksterior adalah sebesar 5.000 US dollar. Nanti dengan interpretasi yang sama untuk yang ini kalau disubstitusikan Y1 dan Y2-nya dengan 0,75 dan 0,5 akan kita dapat dia 4. Kebetulan ya sama dengan ini kan maksimal harus lebih besar atau sama dengan 5 dan 4. Akan diperoleh 4. 4 ini artinya adalah total biaya total biaya untuk memproduksi 1 ton cat interior. Nah, informasi-informasi seperti ini yang kita tidak dapatkan di model primal. Ini sama dengan 4.000 US dollar ya jadinya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup paham, Mem. Oke, good. Kalau tidak, berikutnya kita ke metode dual syntax. Nah, itu yang akan saya bahas untuk menyelesaikan masalah kalian yang meminimumkan tadi. Oke, saya terapkan ke ini aja deh. Sorry, saya tutup dulu. Saya stop